lagi dengan Ras X Review Film. Bagaimana kabar kalian hari ini guys? Semoga baik-baik saja. Dan pokoknya kalian mau lakuin kegiatan apapun hari ini harus happy aja di situ, oke? Saya Himawan Sutanto. Kali ini aku akan mereview alur cerita film Shattered, atau bahasa Indonesianya adalah Remuk. Film ini mengisahkan seorang pria yang kaya sedang menenangkan diri di apartemennya yang mewah di atas bukit. Karena dia sedang menghadapi proses perceraian guys. Namun sang pria yang lagi bucin ini ketemu dengan gadis cantik yang cetar menggelegar guys, yang ternyata adalah psikopat Bondon. Baiklah, kalau kalian suka channel ini silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya guys. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang pria yang bernama Chris berolahraga dengan treadmill di apartemen mewahnya yang berlokasi di atas bukit guys. Setelah itu, Chris berkomunikasi dengan istrinya yang bernama Jamie. Sang istri menanyakan berkas perceraian yang harus segera diselesaikan oleh Chris. Jadi nih guys, Chris sedang menghadapi proses perceraian. Ini adalah foto anak dari Chris dan Jamie. Namanya Willow. Dan Willow bilang sama ibunya bahwa dia kangen sama bapaknya. Dan sang ibu berjanji akan mempertemukannya nanti. Suatu tengah malam, Chris berbelanja di supermarket untuk membeli es krim coklat kesukaannya guys. Tiba-tiba seorang gadis melambaikan tangan kepadanya dan Chris berjalan menghampirinya. Dialah Sky, seorang gadis yang cetar menggelegar tapi mupeng guys. Dan aku panggil aja sebagai Ijem. Si Ijem meminta pertimbangan Chris untuk memilihkan botol anggur yang cocok bagi dirinya. Dan Chris telah memilihkannya. Mereka lalu berkenalan dan Chris terpesona guys. Ijem masih di depan supermarket dan Chris menawarkan tumpangannya. Kemudian diantarkan ke apartemennya. Tapi Ijem berkata kepada Chris bahwa dia kalau masuk kamar pasti akan bertengkar dengan Lisa, teman sekamarnya. Aduh, tapi si Ijem mencoba untuk masuk ke kamarnya. Namun si Ijem ragu-ragu dan Chris langsung menawari tumpangannya lagi. Ijem kembali naik mobil Chris dan mereka langsung menuju apartemen Chris yang ada di atas bukit guys. Ijem kagum dengan kemewahan apartemen Chris. Dan Chris menjamu Ijem dengan anggur kolesom cap badak. Mereka lalu bersulang guys. Dan si Ijem langsung menghabiskan satu gelas anggur. Dan dia minta tambah lagi guys. Aduh, dasar kam seupai. Kemudian Ijem menanyakan pekerjaan Chris. Kemudian Chris menjawab bahwa saya adalah ahli aplikasi seperti ini ya, aplikasinya aplikasi keamanan rumah, aplikasi konsumen berbasis lokasi, game, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Sekarang gantian Ijem menceritakan pekerjaannya, bahwa dia dulu adalah seorang model di LA beberapa tahun dan dia bosan. Kemudian dia mengadu nasib di kota ini dan bekerja sebagai pelayan koktail di Kitty Waren. Kemudian Chris menunjukkan koleksi anggurnya dan Ijem terpana. Kemudian Ijem meminta anggur yang terbaik dan termahal dan Chris mengambilnya guys. Kemudian mereka meminum anggur itu dalam suasana yang lebih romantis. Nah, inilah kelemahan seorang pria yang lagi putus cinta atau bucin ya. Kalau udah suasana begini ya aduh, lah gimana? Apalagi, nah ini kalau udah adu jigong guys, pastilah semua keinginan cewek itu dituruti. Aduh,
Di pagi harinya, Chris terbangun dan Ijem sudah tidak ada di sana karena dia sudah kembali ke apartemennya. Inilah sang pemilik apartemen dan Ijem masuk ruangan itu, kemudian langsung bertengkar dengan Lisa. Karena Ijem capek ya, dia langsung masuk ke kamar dan masa bodoh lah, dia langsung tidur guys. Malam harinya, Chris menuju warung koktail di mana Ijem bekerja. Dan dia langsung ketemu dengan Ijem. Waduh, cetar menggelegar guys. Nampaknya Chris akan menjemput Ijem sepulang dari kerja. Dan mereka berjalan di selasar pertokoan di malam hari. Mereka semakin dekat guys, menceritakan masa lalu masing-masing. Dan si Chris menyatakan cintanya kepada Ijem. Aduh, ya udah deh. Dan ini mobil Chris mau dicuri orang dan Chris berteriak, "Hei, ngapain kamu? Pergi aja, masalah selesai." Tapi si Ijem malah ngomel-ngomel yang membuat orang itu menyerang Ijem dan Chris melindunginya, tapi Chris malah kena kakinya guys. Aduh, oke. Ini keesokan harinya apa yang terjadi? Chris malah di-gift kakinya karena dipukul dengan pipa besi oleh penjahat semalam. Ijem meminta maaf karena gara-gara dia Chris menjadi seperti ini. Kemudian Chris bilang, "Oke, saya terima maafmu, tapi dengan syarat kamu sesekali menjenguk aku di sini." Bukan cuma itu guys, si Ijem pengen jadi perawat dari Chris. Kemudian Chris bertanya, "Apa yang kamu bisa, Jem?" Ijem menjawab, "Oh, aku bisa masak, bisa mengingatkanmu minum obat, bisa mencuci, bisa apa aja. Diranjang pun bisa." Waduh, paket komplit. Wow, dia pemilik apartemen, dia adalah Ronald. Dan aku panggil aja Kang Tarjo. Dia suka ngusilin bondon-bondon yang tinggal di apartemennya. Dan Ijem pun tiba. Ijem datang ke apartemen untuk mengemasi pakaiannya untuk dipindahkan ke tempat Chris dan dipastikan bertengkar dengan Lisa. Tapi Ijem punya cara untuk menenangkan Lisa. Diajak ngomong baik-baik dan adu jigong guys. Ternyata mereka pasangan lesbo. Aduh. Ini Chris sedang tidur dan dibangunkan Ijem yang kelihatan cetar guys, dan seolah Ijem sayang sama Chris. Dan mereka mandi air hangat, asik ngobrol, dan si Chris lupa dengan anak dan istrinya. Chris meletakkan HP-nya di meja, sementara Ijem mempersiapkan tempat tidur Chris. Kemudian memberinya obat guys dan meninabobokannya. Kang Tarjo mencari Lisa untuk menagih kekurangan 2 minggu apartemennya guys. Dia mencari nggak ada, kemudian mengetuk kamar mandi dan betapa terkejutnya Kang Tarjo karena Lisa mati berendam darahnya sendiri di bathtub. Aduh. Ijem mengambil HP-nya Chris dan mensensor matanya Chris tanpa Chris sadari. Kalau udah ambil HP, watak psikopatnya akan muncul guys. Kang Tarjo mengatakan kepada polisi teman Lisa adalah Ijem, tapi polisi bilang nama itu tidak ada di database kepolisian dan data kependudukan. Kematian Lisa menjadi berita nasional guys. Chris sedang video call dengan istrinya. Istrinya bilang, "Willow, anakmu kangen sama kamu. Dan hari Jumat besok, aku dan Willow akan ke tempatmu, Chris." "Oke," kata Chris. Ijem sedang mandi guys, dan Chris ingin melihat isi tas Ijem. Dan dia melihat foto Ijem dan Lisa.
Di pagi hari, Chris mencari HP-nya yang tidak ada di meja. Kemudian dia memanggil Ijem, tapi tidak ada yang nyaut. Malah dia melihat berita nasional tentang kematian Lisa. Kemudian Ijem datang. Chris bingung mau menyambut Ijem atau memberitahu kematian Lisa. Oh iya Jem, apakah kamu tahu HP ku di mana? Kemudian Ijem menjawab, halah, HP kita cari nanti aja. Sekarang kamu makan dulu. Nih, kamu makan. Gini loh Jem, Pai Jem, aku punya berita buruk untukmu. Aku lihat di TV, Lisa telah mati dibunuh. Kamu harus lapor polisi supaya diusut tuntas. Ijem menjawab, lapor polisi itu konyol, Chris. Loh kenapa? Karena yang membunuh Lisa adalah aku. Kamu jangan bercanda, Jem. Aku gak bercanda, Chris. Dia adalah pacar yang baik, tapi dia posesif, usil, dan paling cemburuan. Cuman dia itu kan punya apartemen di mana aku bisa melihat kamu pakai teropong, Chris. Di sebelah sana itu. So, jadi aku tahu, Chris, kegiatanmu setiap hari dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi. Dan kapan kamu belanja. Makanya itu ketika kita ketemu di supermarket itu bukan kebetulan. Oh, berarti ini penipuan? Ya, betul sekali. Pergi kamu dari rumahku. Tidak semudah itu, Ferguson. Mau kemana? Tak kunci ya. Katanya kamu mau cari HP-mu. Nih, ambil sendiri kalau bisa. Mana bego? Tak stop dulu. Nih, tak kasih bonus. Bonus itu loh. Oke, sementara itu Kang Tarjo membersihkan apartemen bekas Lisa. Kemudian dia melihat teropong di sana, guys, dan dia langsung mencobanya. Teropong masih ke arah rumah Chris, dan Tarjo mengarahkan ke arah lain, dan boom, Tarjo melihat wanita telanjang sedang yoga. Dia pasti seneng banget. Oke, sementara itu Chris diikat dan dilakban mulutnya di kursi rodanya. Dan Ijem meminta nomor rekening bank Chris, juga passwordnya. Tapi Chris tidak mau. Dan oh, rasakan tuh, kamu tidak mau ngasih username passwordmu. Aku tidak akan pernah memberikan username passwordku padamu. Oh, kamu perlu sebuah alat kecil untuk merayu kamu. Ini adalah bor psikopat. Oh, kamu kira aku tidak serius? Kamu harus merasakannya, sayang. Nih, bukti kalau aku serius. Kamu belum percaya kalau aku serius? Nih, sekali lagi. Kang Tarjo asik dengan wanita yoga telanjangnya. Dan teropongnya diarahkan ke rumah Chris dan dia kaget. Di situ ada Ijem psikopat. Oh, dia di sana. Padahal dia adalah wanita yang paling dicari di kota ini, guys. Nampaknya Ijem berhasil mendapatkan nomor rekening bank milik Chris beserta username dan passwordnya, dan dia telah mentransfer semua uang ke rekeningnya sendiri. Buset dah. Lalu psikopat Bondon ini punya rencana baru, yaitu untuk melikuidasi saham milik Chris dan ditransfer ke saham baru milik Ijem dengan cara tatap muka dengan pihak bank dan perantara bank. Oleh karena itu, dia membersihkan wajah Chris dan melepaskan ikatan Chris dengan gunting agar terlihat normal di depan layar Zoom. Bener-bener muki gile nih psikopat Bondon. Kalau ngerampok orang nggak tanggung-tanggung, ambil semua. Sementara Tarjo masih mengawasi mereka melalui teropong. Namun Chris malah mencekik leher Ijem. Tapi apa daya, Ijem lebih kuat. Oke, karena Chris tidak mau kerjasama, maka Ijem melakukan rencana B, yaitu menunjukkan istri dan anaknya untuk dijadikan jaminan. Ijem melepaskan semua jaringan agar Chris tidak terhubung dengan istrinya. Lalu guys, dia memotret semua lukisan barang-barang berharga untuk dia jual kepada penadah. Dan sang penadah telah datang. Wow,
ternyata sang penadah adalah orang yang memukul kaki Chris dengan pipa besi itu. Ternyata semua ini telah diatur dengan baik oleh psikopat Bondon guys. Dan dia bilang, semua barangmu akan aku jual sayang. Ijem sedang meninggalkan apartemen Chris dan Kang Tarjo sudah menunggu kepergian sang psikopat Bondon itu. Dan dia berjalan menuju apartemen Chris. Apa yang ingin Tarjo lakukan? Wow, dia memecah kaca dengan batu. Dan alarm di HP yang dibawa oleh Ijem berbunyi. Lalu psikopat koplak Bondon itu balik arah guys. Chris berteriak sekencang-kencangnya untuk minta tolong, tetapi Tarjo malah tidak langsung menolong. Tapi Tarjo malah tawar-menawar, jika ingin tak tolong ya kasih aku $200.000. Ya oke deal, tapi tolong lepaskan aja dulu, tolong. Akhirnya isolasi di mulut dilepas, dan tolong lepaskan ikatan tanganku. Kemudian Tarjo menjawab, kamu harus memberi uang itu dulu baru aku lepas. Hei, aku tidak membawa uang sebanyak itu di rumah ini. Lah, ini apa? Itu Picasso. Dan harganya 6 atau 7 juta dolar. Dan itu milikmu. Tapi tolong lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Nah, dari tadi kayak aduh, ternyata Ijem telah datang guys. Dan dia dengan santainya melambaikan tangan kepada mereka. Dan pintu dikunci semua. Nah, kemudian Tarjo ingin melawan psikopat itu dengan pisau. Dan samurai guys, jauh lah. Dan Tarjo memilih mengambil langkah 1000 guys. Lalu si Ijem menempatkan Chris untuk menonton televisi. Dan Ijem mengejar Tarjo melalui CCTV di HP. Chris dengan susah payah mencoba meloloskan diri guys, tetapi tidak sia-sia. Dia lolos dan Tarjo terpojok di garasi. Kemudian Chris mencoba untuk membuka pintu mobil, tapi alarmnya malah berbunyi. Lalu Chris mencoba mengambil motor salju. Sementara Kang Tarjo sudah sangat terpojok sekali. Chris mencoba menaiki motor dengan susah payah dan dia bisa menaikinya guys. Sementara Tarjo dibunuh dengan sadis, Chris melarikan diri dengan motor saljunya. Namun Chris tersandung oleh batu dan dia jatuh tepat di tengah jalan dan hampir aja ketabrak mobil guys. Sang pengemudi langsung menolong Chris dan Chris merasa sangat lega. Kemudian Chris langsung memerintahkan kepada sang pengemudi untuk menghubungi 911 atau polisi guys, karena dia akan dibunuh oleh seorang wanita psikopat. Dan Chris disuruh menelepon sendiri, tapi ternyata dia adalah temannya psikopat Bondon yang habis membunuh Tarjo guys. Aduh. Oke, BTW ini bebas weh. Siapa Jem yang baru saja kamu bunuh? Kata pria itu. Oh, itu yang punya apartemen yang aku tinggali, kata Ijem. Oke. Ijem berkata, aku tak mandi dulu ya, dan kamu kenalan sama Chris biar akrab, oke? Lantas, kamu ini siapa? Tanya Chris. Aku Sebastian. Dan aku ayah tiri dari Ijem. Dia aku latih seni penipuan dan teknik mencuri data identitas orang lain. Dan itu sudah menjadi sifat dasar alami dari Ijem. Dia akan membunuh orang dengan senyum dan kecantikannya, seperti yang dilakukan padamu. Ijem muncul dan Chris bertanya pada Ijem, kenapa kamu belum membunuh aku sampai sekarang? Semua hartaku telah kau ambil. Hei, aku melihat kebohongan darimu Chris. Kamu masih punya $40.000 saham. Dan itu belum yang lainnya. Itu gak bisa kamu ambil. Harus pakai sidik jari jempolku. Dan aku tidak akan pernah ikut kalian ke bank. Sebastian muncul dan berkata, kamu gak perlu ke bank, tapi
jempolmu aja yang ikut ke bank. Kemudian jempol Chris dipotong, guys. Hari ini hari Jumat, guys. Maka Willow dan ibunya mengunjungi apartemen ayahnya. Willow langsung berlari masuk apartemen. Namun sang ibu curiga dengan ruangan yang berantakan. Willow mengambil boneka singanya. Namun Icem memergoki dan menggendongnya, guys. Jamie bertanya, siapa kamu? Icem menjawab, aku adalah perawat Chris. Jamie tanya keberadaan Chris di mana. Namun Icem menjawab bahwa dia lagi tidur dan tidak bisa diganggu. Lalu menyuruh Jamie dan Willow untuk datang ke sini lain kali saja. Jamie terus memaksa, guys. Kemudian Icem pura-pura memanggil Chris. Seketika Willow menyambut ayahnya, tapi yang muncul Sebastian. Icem bilang, oke kalau kalian pengen ketemu Chris, kami antar. Tuh ayahmu. Jamie didorong, guys. Jamie histeris melihat kondisi Chris. Willow yang sudah kangen Chris langsung memeluk ayahnya meskipun kondisinya seperti itu. Sementara Icem dan ayah Kopet menyiapkan potongan jempol Chris untuk verifikasi di bank. Kemudian mereka berangkat ke bank, guys, untuk proses likuidasi saham milik Chris. Chris beri semangat anaknya bahwa ini akan baik-baik saja dan tetap bisa bercanda dengan Willow. Dan Chris melihat ventilasi dan punya ide untuk keluar, tapi ventilasi terlalu kecil. Hanya Willow yang bisa masuk ke sana, guys. Jamie sempat melarang Willow untuk masuk, tapi Chris bilang mereka berdua adalah penjahat sadis. Kita sedang dirampok dan kita harus keluar dari sini. Icem dan Sebastian disambut pegawai bank. Jamie akhirnya membolehkan Willow untuk masuk dan dia membuka ventilasi. Willow ditanya ayahnya, masih ingat kan kode pintu depan? Willow bilang masih ingat karena kode angka adalah hari ulang tahunnya Willow. Pegawai bank mengeluarkan alat verifikasi jempol dan Sebastian mencobanya. Willow mulai naik dan merangkak masuk ventilasi, dan memang hanya cukup untuk ukuran tubuhnya. Sementara itu Sebastian mencoba sensor jari jempol di bank dan belum berhasil, guys. Si Icem was-was mengamatinya dan Willow dengan berani merangkak maju. Sensor jari terus gagal. Pegawai bank akan telepon atasannya, namun akhirnya berhasil, guys. Kemudian pegawai bank tidak jadi telepon atasannya. Willow terus merangkak maju, kemudian lemari besi yang dimaksud Icem dan Sebastian dibuka. Tapi kata Jamie, surat obligasi itu tidak ada di brankas, guys. Loh, kenapa? Kok bisa? Karena menurut pengacara Jamie, jangan disimpan di brankas. Karena jika pembagian nafkah perceraian tidak adil, maka Jamie bisa dapat bagian dari surat obligasi senilai 14 juta dolar itu, guys. Untung saja tidak disimpan di brankas di bank. Oleh karenanya, Icem dan Sebastian tambah murka, guys. Willow berhasil keluar dari ventilasi dan menuju pintu depan. Namun diketahui oleh Sebastian dari HP itu, guys. Kemudian begitu Willow bisa masuk, Icem dan Sebastian tepat di belakangnya. Aduh, hampir saja ya, guys ya. Willow telah membebaskan orang tuanya dan mereka sembunyi terpisah, guys. Sebastian terus mencari dengan feeling Kopetnya dan tiba-tiba Chris ngeprank Sebastian, namun bisa dikalahkan oleh ayah tiri Kopet itu dan langsung menghajarnya. Icem keluar menodongkan pistol ke Chris, lalu Sebastian menyuruh Icem menembak Chris, tapi Icem tidak mau, guys. Malah yang ditembak adalah ayah Kopet tirinya. Nah, ini dimanfaatkan oleh Chris untuk membacok Icem, dan Chris mengambil HP-nya dan lari sembunyi. Lalu Icem mengambil pistol dan cangkul esnya. Dari tempat tersembunyi, Chris mengacaukannya dengan suara musik yang keras dan bising, guys.
Juga persembunyian Chris tidak mudah ditemukan oleh Ijem. Kemudian dimatikan lampu dan Chris bisa melihat Ijem dengan inframerah, guys. Jamie dan Willow masih bersembunyi di tempat aman. Sementara Ijem diberi pesan suara oleh Chris melalui speaker-speaker di rumah itu. Chris berkata, "Kalau bisa temukan aku, temukanlah. Cari aku sampai ketemu kalau bisa." Jamie dan Willow sempat deg-degan karena psikopat Bondon Kopla itu melintasi persembunyiannya. Tapi Ijem tidak tahu, guys, dan terus berjalan melintas. Ijem terus mencari dalam gelap. Chris masih aman. Ijem sampai frustasi. Dia asal menembak dan Chris langsung menyergapnya. Perkelahian sengit tidak imbang terjadi, guys. Ijem bawa canggul es, Chris tangan kosong dan pistol terpental entah kemana. Lalu, guys, Jamie keluar membantu Chris. Jamie sempat knock, lalu kemudian mampu membalikkan keadaan dan jatuh lagi. Kemudian Chris mengambil pisau. Jamie dicanggul kakinya, tapi Chris sempat menyayat kaki Ijem. Dan akhirnya mereka berdua pasrah dalam luka-luka yang dideritanya. Sebelum fatality ditembak dari belakang oleh Willow. Wow, Willow ternyata adalah anak yang pemberani. Hari ini dia telah menjadi pahlawan karena telah menyelamatkan kedua orang tuanya, guys. Jamie memeluk anaknya. Ijem sekarat mau mutar. Kemudian Chris merangkak dalam kesakitannya. Kemudian, guys, Ijem mengucapkan sebuah nama. Chris bilang, "Ngapain lo?" "Margaret." "Namaku Margaret, Chris." "Alah, gak mau tahu. Rausan, mau Margaret, mau karet, mau jebret, mau copet. Mati aja lu sana. Go to hell." Dan film pun selesai. Oke, guys, tadi itu keren banget, seru banget, ngeri banget, dan kopet banget. Thanks for watching.